Aduh, ada tugas lagi nih. Daftar pustaka pula. Kamu kenapa, Yandri? Ini nih nggak ngerti pelajaran bahasa Indonesia. Mana dikasih tugas daftar pustaka lagi? Kamu ngerti nggak? Aku juga kurang ngerti, Yandri. Kalau gitu, kita cari video aja yuk. Yuk. Emang kamu punya videonya? Ya. Oke lah yuk. Yuk. Halo semuanya. Di sini kami kelompok 6 akan menampilkan penjelasan-penjelasan mengenai daftar pustaka yang diberi tugas oleh Bu ES. Nama saya Yandri Nahasontarigan dari kelas 105. Saya Reva Watahayan. Saya Rafael Nagupulu. Selamat menyaksikan. Berikut tadi adalah contoh dari daftar pustaka. Setelah itu, daftar pustaka disebut juga sebagai pranala, referensi, bibliografi, sumber acuan, dan sumber rujukan. Daftar pustaka tersebut dapat ditemukan di halaman belakang buku. Biasanya buku-bukunya yang terdapat daftar pustaka adalah buku non-fiksi. Daftar pustaka merupakan kumpulan referensi atau sumber yang dijadikan acuan dalam tulisan ilmiah. Daftar pustaka merupakan sebuah ucapan terima kasih dan pendukung ide dari orang lain yang sudah kita ambil teorinya tadi. Daftar pustaka dibuat untuk menunjukkan etika tulis-menulis dalam menyusun sebuah buku sebagai wujud untuk menghargai penulis lain. Daftar pustaka juga berfungsi untuk menguatkan isi dari kalangan kita untuk terhindar dari plagiarisme. Jadi, jika kita mengambil ilmu dan teori dari orang lain, kita harus mencantumkan nama sumber penulis tersebut. Jika tidak, kita melakukan tindakan plagiarisme. Nah, di tahap ini kita mengetahui bagaimana sih cara membuat daftar pustaka. Biasanya, daftar pustaka bisa diambil dari beberapa sumber, yaitu dari buku, majalah, koran, dan internet. Berikut ini contoh dari daftar pustaka yang akan saya tampilkan kembali. Yang pertama itu adalah disusun berurutan secara alfabetis. Artinya, kita menulis dari abjad A sampai dengan abjad Z. Dan daftar pustaka tidak menggunakan penomoran, tetapi tersusun secara alfabetis. Maksudnya, tidak menggunakan nomor 1, 2, 3, tetapi tersusun secara alfabet. Yang kedua adalah penulisan daftar pustaka berbeda dengan menulis sebuah paragraf. Pada penulisan paragraf, barisan pertama atau kalimat pertama kita akan menulis menjorok ke dalam, dan barisan selanjutnya rata kiri. Namun, daftar pustaka kebalikannya. Jadi, penulisan daftar pustaka yang terdiri dari 1, 2, maupun 3 baris, maka penulisan baris pertama rata kiri. Barisan kedua dan ketiga itu malah justru menjorok ke dalam. Jadi, dalam penulisan daftar pustaka itu merupakan kebalikan dalam penulisan paragraf. Jika paragraf baris pertama menjorok ke dalam dan baris selanjutnya rata kiri, maka penulisan daftar pustaka barisan pertama rata kiri dan barisan selanjutnya menjorok ke dalam. Nah, susunan atau sistematika daftar pustaka yang kita ambil dari sumber buku ialah pertama, itu nama, yang kedua, tahun, yang ketiga, judul, yang keempat, kota, dan yang terakhir yaitu kelima adalah penerbit. Untuk mengikat secara cepat dapat menggunakan na-taju koper. Na, nama, ta, tahun, ju, judul,
kota per penerbit. Kemudian, dalam penulisan daftar pustaka pasti menggunakan tanda baca. Dan di dalam daftar pustaka hanya terdapat 3 tanda baca yang dipakai dalam penulisannya, yaitu pertama itu adalah koma, yang kedua itu adalah titik, yang ketiga itu titik 2. Tanda baca titik digunakan dalam tanda penulisan nama, tahun, judul, dan penerbit. Untuk akhiran dari kalimat dari kota, kita menggunakan tanda baca titik 2. Selanjutnya, ketika menuliskan nama pengarangnya, apabila terdiri atas 2 kata atau lebih, kita balik. Jadi ketika menuliskan nama pengarangnya, itu tidak nama pengarang sesuai urutan nama aslinya. Misal, nama saya Rafael Jonathan Napitupulu, maka di dalam daftar pustaka itu menuliskan tidak seperti Rafael Jonathan Napitupulu, namun menuliskannya adalah yang bagian akhir sendiri. Kata akhir itu ditaruh di depan, maka jadinya adalah Napitupulu, Rafael Jonathan, titik. Karena kebetulan nama saya terdiri atas 3 kata. Kalau misalnya nama kalian terdiri dari 1 kata, misal nama saya adalah Robert, maka cukup tuliskan Robert saja tanpa harus dibalikkan. Yang selanjutnya adalah tahun. Kalau penulisan tahun tidak terdapat masalah, jadi kalian cukup menuliskan tahun kapan buku atau sumber tersebut itu diterbitkan. Kemudian selanjutnya adalah penulisan judul. Jadi penulisan judul di sini itu harus dituliskan secara miring, atau kalau di dalam MS Word ada italic. Kalau misalnya kalian menuliskan daftar pustakanya itu dengan tulisan tangan, maka kalian bisa garis bawahi. Untuk penulisan dengan tangan, jadi dalam penulisan judul harus dicetak miring atau juga boleh digaris bawah. Selanjutnya adalah kota. Kota itu adalah tempat penerbitan dari buku atau sumber acuan tersebut. Ingat, kota diakhiri dengan tanda baca titik 2. Dan yang terakhir adalah penerbit, diakhiri tanda titik. Selanjutnya, apalagi penulis buku tersebut terdiri dari 2 orang. Misalnya, saya Reval Kahayan dan Partin Ginting. Maka yang dibalik namanya adalah cukup penulis pertama saja. Jadi cukup nama saya yang dibalik dan kemudian diberi dan Partin Ginting. Contohnya adalah Hutahayan, Reva dan Partin Ginting, titik 2001, titik. Selanjutnya, apabila buku tersebut ditulis oleh beberapa orang yang tidak mungkin ditulis semuanya, maka cukup menuliskan 1 penulis saja. Penulisan pertama kemudian diberi DKK dengan huruf kecil. Artinya adalah dan kawan-kawan. Jadi, Hutahayan, Reva, DKK, titik 2001, titik, itu menandakan bahwa buku tersebut ditulis oleh beberapa orang sekaligus. Cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari jurnal. Jika kamu menggunakan jurnal sebagai sumber referensi materi susunan penulisan daftar pustaka, berikut susunannya. Nama belakang penulis, nama depan penulis, titik, tanda petik, judul artikel jurnal, titik, tanda petik, nama jurnal volume, nomor atau terbitan, buka kurung, tahun terbit, tutup kurung, titik 2, halaman titik. Contohnya, Sulismadi, titik, tanda petik, model penguatan kapasitas pemerintahan desa, titik, tanda petik. Jurnal Sosial Politik dan Humaniora 05, nomor 2, buka kurung 2017, tutup kurung 217, titik. 3. Cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari website atau internet. Jika kamu mengambil rujukan dari suatu website di internet seperti artikel dan sebagainya, kamu bisa menggunakan format daftar pustaka seperti nama belakang penulis, nama depan penulis, titik, tanda petik, judul artikel, tanda petik, website artikel, titik, tanggal diakses, titik, link URL website, titik. Contohnya yaitu Ridlo, Muhammad, titik. Tanda petik, canggihnya pilkades sistem e-voting di Pemalang.
www.liputan6.com. Diakses pada Kamis 11 Oktober 2019. Dan link-link lainnya. 4. Cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari skripsi, tesis, disertai, dan karya ilmiah lain. Jika kamu menggunakan skripsi sebagai bahan rujukan, kamu bisa menuliskan daftar pustakanya dengan format nama belakang penulis, koma, nama depan penulis, titik, tanda petik, judul pustaka, tanda petik, titik, jenis pustaka, koma, instansi penerbit, koma, tahun terbit, titik. Contohnya, Nanda, koma, Galang Kris, titik. Strategi pemenang Sigit Pujiono dalam pemilihan kepala desa Bulakan tahun 2018, titik, tanggal petik. Skripsi Universitas Jenderal Sudirman, 2021, titik. 5. Cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari koran. Jika kamu menggunakan referensi tulisan yang bersumber dari koran, kamu bisa menuliskan daftar pustakanya dengan format sebagai berikut: nama belakang penulis, koma, nama depan penulis, titik, tahun penerbitan, titik, tanda petik, judul artikel yang dipublikasikan, tanda petik, titik, nama koran, titik, tanggal penerbitan, titik. Contohnya yaitu Wahyu, Johan, titik, 2013. Tanda petik, protes cerdas pendidik, tanda petik, titik, suara merdeka, titik, 3 Oktober 2013, titik. Yang keenam, cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari majalah. Selain dari koran, kamu juga menjadikan majalah atau tabloid sebagai sumber penulisan. Susunannya adalah nama belakang penulis, koma, nama depan penulis, titik, tahun penerbitan, titik, tanda petik, judul artikel yang dipublikasikan, tanda petik, titik, nama majalah dan nomor edisi, titik. Contohnya, Lestari, Sri Puji, titik, 2021, titik, tanda petik, orang tua guru pertama, titik, titik, literasi Indonesia, V atau 5. Yang ketujuh, cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari wawancara. Jika kamu ingin menggunakan hasil wawancara yang belum dipublikasikan sebagai sumber dari tulisan, kamu bisa menggunakan format berikut ini. Susunannya adalah nama narasumber, koma, nama pewawancara, titik, bulan tahun wawancara, titik, sumber. Contohnya, Fonny Woster, diwawancarai oleh Jonathan Smith, September 1924, arsip sejarah lisan, perpustakaan nasional, Australia, titik. Apabila wawancara dilakukan oleh kamu sendiri atau penulis, maka bisa menuliskan pewawancara dengan oleh penulis. Yang kedelapan yaitu cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari musik. Daftar pustaka juga bisa berupa penggunaan skor dari musik tertentu. Berikut ini adalah contohnya yang bisa kamu jadikan sebuah referensi. Susunan ataupun struktur yang akan saya berikan yaitu seperti Mozart, Wolfgang Amadeus, titik, sonata dan fantasi untuk piano, titik, disiapkan dari tanda tangan dan sumber cetakan paling awal oleh Nathan Broder, titik, pendeta ed, titik, Bryn Moore, PA, titik 2, Tredor, Preser, 1960, titik. Yang kesembilan, cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari video. Gak hanya musik, kamu juga bisa menjadikan video yang sudah dipublikasikan menjadi sumber penulisan. Jangan lupa untuk menuliskan tanggal video dipublikasikan.
panjang atau durasi video, serta URL video pada daftar pustaka ya. Pada contoh di bawah, kamu bisa melihat 12.2.29 yang menandakan durasi video. Berikut formatnya. Susunan atau sistematikanya yaitu pembuat video, titik, judul video, titik, sumber video, koma, durasi, titik, tanggal video dipublikasikan, titik, URL video, titik. Contohnya 1%, titik, kenapa orang sukses selalu punya ritual, titik, YouTube video, koma, 12.2/29.31 Agustus 2022, titik, linknya https://, dan lain-lainnya. Yang ke-10, cara menulis daftar pustaka yang bersumber dari audio. Yang terakhir, untuk menuliskan daftar pustaka menggunakan audio dari internet, kamu harus menyertakan tanggal diaksesnya audio, URL audio, dan durasi panjangnya audio. Ini dia formatnya. Susunan atau sistematikanya yaitu nama audio, titik, nama pelaku yang ada di dalam audio, titik, tanggal diaksesnya audio, titik, durasi audio, titik, URL audio. Contohnya yaitu Allegro molto appassionato violin concerto in E minor op 64, titik, dimainkan oleh Franziska Fruch violin with the Fulda Symphony Orchestra, Grosser Saal der Ogerie Fulda, titik, 31 Maret 2001, titik, 13 menit, 27 detik, titik, disertakan dengan linknya dan diakhiri oleh link-link tersebut. Kami dari kelompok 6 mengucapkan sekian dan terima kasih.